Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now kita sampai di section terakhir ya, the reading comprehension. Di sini ada beberapa strategi ya yang bisa dipakai kita untuk agar lebih mudah kita untuk mengerjakan model soal reading comprehension yang ada di TOEIC test ya. Oke, yang pertama kita fokus ini ya, strategi for reading test focus one ini answering the easy question first, answering specific information using context to answering vocabulary questions gitu. Di sini ada beberapa pelatihan dulu ya, pre exercise ya. For example, kita bisa ndak untuk matching ya, matching beginning sentences with the correct ending ya. For example, this one number one. There's a very interesting article. Terus uh, nah ini about South Korea in the newspaper gitu ya. Jadi ada penggalan kalimat di mana kita mencari kado aneh ya matchnya ya. For example, number one ini adalah yang F gitu ya. Jadi jelas ini ya kalimat ini dan kalimat ini saling berhubungan ya, berkaitan ya. For example, terus number two, my new cell phone broke. New cell phone broke. Terus apa di sini? My new cell phone broke. They apa ya? Nah nih, so I asked the store for a refund gitu ya. Jadi jadi ada hubungannya dengan itu. Terus be careful because the blade on this knife is very sharp gitu kan. Do you regularly apa? Play sports gitu kan. I like bright colors such as ini ada color ya, yellow and orange. Terus all visitors must report ini ya to the reception desk ya, visitors dengan reception desk ada hubungannya. I need to charge the battery terus on my laptop before my flight ya, recharge the battery on my laptop gitu kan. Terus yang ke-8, they haven't complained but apa ya namanya nah ini they imply they're not happy about it. They haven't complained ya, mereka belum komplain tapi mereka terlihat tidak suka tidak happy dengan hal itu gitu. Nomor 9, what topic what topic nah is dominating the news at the moment gitu kan, jelas ya. Terus the purpose of my visit is to speak to the manager gitu ya. Jadi purpose-nya apa? To speak gitu kan. Terus nomor 11, are your shoes waterproof or do they get wet in the rain? Nah, itu kan jelas ya. Jadi sudah kalau bisa dengan mudah kita matching antara kalimat yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya sekiranya kita bisa berpikir lebih cepat gitu ya. Jadi yang paling penting di bagian reading comprehension kita adalah berpikir cepat untuk memahami kalimat yang ada di teks tersebut gitu ya. Ini ada beberapa skills yang bisa kita buat latihan ya. Yang pertama, contohnya, ada skill pertama answering the easy question first. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang biasa muncul di soal reading comprehension di bagian TOEIC. Contohnya ya, yang pertama ada specific information question. Jadi pertanyaan tentang informasi yang spesifik dalam teks tersebut. For example, this one. Ini ada according to the memo what will happen on Monday. Ini spesifik ya, spesifik di hari Senin itu ada apa gitu. By what date should the bill be paid gitu ya. Ini spesifik ya. Why is the train delayed? Contohnya specific question. Terus yang kedua ada model vocabulary questions. Nah, vocabulary question ini jelas ya kosakata. Di mana kamu harus bisa memahami atau bisa memahami model atau kata-kata yang baru gitu kayak meskipun dia tidak baru atau kata-kata yang dalam bahasa Inggris secara sinonimi gitu ya. Karena biasanya pertanyaannya berhubungan dengan sinonimi.
Contohnya nih, the word rate in paragraph 2 line 3 is closest in meaning to apa gitu ya. Contohnya apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa namanya kata yang ada di teks ya. Jadi kata rate di situ berhubungan dengan kata apa atau sinonimnya dengan kata apa atau bisa diganti dengan kata apa. Nah, itu maksudnya. Terus yang ketiga, pertanyaan tentang main idea questions and inference questions. Nah, ini yang biasa kita temui ya. Dalam soal reading pasti menanyakan main idea of the text itu apa gitu kan. Jadi contohnya di sini. What is the purpose of the letter? Nah, ya, berarti teksnya tentang letter. Jadi purpose-nya apa tujuannya? Terus, where does Richard most likely work? Richard, itulah ini. Contohnya di sini. Terus yang keempat, model not questions. Not question di sini adalah pertanyaan yang bersifat berkebalikan ya. For example di sini, what information is not included on the website? Jadi informasi apa yang tidak gitu ya, tidak tercantum dalam website itu. Atau yang kedua, what is not mentioned about the car? Apa yang tidak disebutkan tentang mobil itu. Nah, biasanya kita mencari contoh pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Nah, biasanya ada 3 pilihan jawaban yang sesuai dalam teks dan satu yang tidak sesuai. Nah, ini model pertanyaan yang sedikit menjebak ya. Jadi kadang-kadang kita tidak apa karena biasanya reading comprehension itu adalah soal-soal yang paling terakhir, maka memang sebenarnya soal ujian reading comprehension itu adalah ujian yang paling mudah karena kita tinggal mencocokkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di apa namanya dalam teks yang sudah ada. Tapi karena biasanya dia sudah ujian yang paling akhir, ya peserta tesnya sudah lelah, maka dia bisa kehilangan fokus untuk menjawab gitu ya, gitu. Jadi ini ada contoh exercise ya. Ini suruh mengecek apakah model pertanyaan macam apa sih? Contohnya yang A, what is the purpose of the announcement? Ya, purpose berarti di sini ada main idea. Number 3, who is Miss Dunkard? Berarti kalau di spesifik. Nah, ini berarti contohnya specific information. Siapa gitu kan? What is not jelas yang not question gitu dan seterusnya. Terus ini ya, jadi ada answering specific information questions. Jadi skill 2 ini cara bagaimana untuk menganswer specific information question gitu. Jadi tapi masalahnya adalah kita tidak boleh mencoret-coret dalam teks gitu ya. Kita tidak boleh mencoret-coret dalam teks. Tapi bagaimanapun juga untuk model ujian TOEFL itu model reading text-nya itu pendek-pendek gitu. Jadi tidak seperti ujian TOEFL atau ujian IELTS itu model readingnya panjang-panjang ya. For example this one. Oh ini contoh yang sedikit. Nah contoh ini saja. Nah ini model reading text-nya itu sedikit-sedikit karena memang soal ujian TOEFL itu dikhususkan bagi hal-hal yang bukan reading text secara artikel gitu kan, artikel kan panjang. Nah, ini lebih spesifik ke contohnya advertisement, iklan gitu kan, ada memo, ada email, ada form di sini ya, form untuk diisi. Terus ada ya banyak-banyak lah ya, ada chart di sini, ada table, ada chart, ada banyak sekali. Ada menu gitu ya. Jadi berhubungan tentang langsung dengan masalah bisnis dan pekerjaan. Nah, gitu ya. Ya, kita lihat. Jadi saya rasa apa namanya untuk reading text di ujian TOEFL ini saya rasa memang tingkat kesulitannya memang rendah ya, jadi mudah tingkat kesulitannya rendah. Kenapa? Karena model reading text-nya itu pendek-pendek dan jumlah soal di setiap reading text itu maksimal minimal itu dua soal ya. Dua soal maksimal mungkin 4 ya, 3 sampai 4. Tidak ada yang reading text-nya sampai 5 pertanyaan itu tidak ada. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi maksimal 4. Jadi sangat pendek sekali. Artinya peserta ujian itu tidak akan kesulitan untuk menjawab. Bahkan ada yang satu gitu ya. Nih ada yang satu pertanyaan saja ya. Tapi ini hanya contoh sih. Tapi kalau dalam ujian yang sebenarnya itu biasanya jumlah pertanyaannya itu antara 2 sampai 4 ya. 4 pertanyaan di setiap teks yang diberikan gitu ya. Jadi apa namanya saya rasa untuk strateginya bisa peserta ujian itu atau kalian bisa menggunakan strategi mengerjakannya itu yang sudah kalian punya ya kan
tidak mungkin kan kalian tidak pernah mengerjakan soal reading, pasti kan sudah pernah gitu kan. Jadi, nah biasanya ya, biasanya yang kita pakai strateginya adalah melihat ya tanpa membaca ini teksnya dulu. Jadi kita langsung melihat pertanyaannya, baru kita mencari jawabannya ini yang di dalam teks ya. Biasanya seperti itu. Nah, bisa menggunakan strategi seperti itu karena itu strategi yang mudah gitu ya, strategi yang paling paling mudah dan paling bisa diaplikasikan untuk semua model teks ya, karena memang saran saya untuk menggunakan strategi seperti itu ya, karena bagaimanapun juga apalagi di apa namanya ujian TOEIC test ini dia model teksnya ada sedikit-sedikit, jadi kalau kita mencari jawabannya langsung gitu ya. Mencari jawabannya atau membaca soalnya dulu dan mencari jawabannya langsung ke dalam teks itu akan sangat mudah sekali gitu. Karena tidak perlu membaca dari atas sampai bawah ya. Kalau artikel dalam soal TOEFL dan IELTS itu kan panjang ya. Bisa satu halaman penuh gitu ya artikelnya gitu. Tapi kalau untuk ujian TOEIC ini sangat mudah sekali. Jadi memang tingkat apa namanya dari setelah menurut penelitian yang dilakukan di UMS itu memang tingkat jumlah kesalahan di dalam ujian yang bagian reading comprehension itu sangat kecil sekali. Artinya banyak mahasiswa yang mengerjakan untuk yang bagian soal reading comprehension itu banyak betulnya daripada salahnya. Itu karena ya memang seperti ini modelnya. Saya rasa sangat mudah ya. For example, this one. What kind of business is Happy King? Ini ya, bisnis apa? Ini langsung dibaca saja. Offer special meals gitu kan. Oh, kalau meals di sini ada uh, meals, ada ini ya, berhubungan dengan meals, ada hamburgers, ada peanut butter sandwiches gitu. Oh, berarti restoran. Ya, ini sudah ada pilihan jawabannya. Sudah ada kunci jawabannya juga ya. Gitu. Oke, saya lanjut di bagian yang skill yang ketiga ya. So yang ketiga, using context to answer vocabulary questions. Nah, ini yang pertanyaan yang model vocabulary ini yang paling susah. Kenapa? Karena uh, meskipun ya, meskipun kita menggunakan strategi yang model mencari pertanyaan dan mencari jawaban yang ada di dalam teks itu tidak akan pernah bisa menjawab ini. Kenapa? Karena ini dituntut untuk benar-benar mengetahui kosakata dalam kata-kata tersebut gitu. Artinya sinonim dari kata ini apa? For example, this one ya. Ini contohnya di sini. Ada satu teks ini ya panjang ya kan. Terus ada pertanyaan. The word running itu closest in meaning apa? Jadi running di situ sinonimnya apa gitu kan? Sebenarnya ini lebih mudah ya kalau kita tahu artinya gitu. Kalau kita biasa menemui gitu. Contohnya ini kan paling mudah ya kata running itu apa? Apakah canceling, organizing, moving atau studying? Jelas-jelas yang moving ya. Karena running sorry organizing ya, karena di sini running itu running a company gitu ya, jadi bukan bukan moving, sorry ya, tanpa membaca. Nah tapi apa namanya tingkat kesulitannya ya di situ tadi bahwa kadang-kadang apa namanya sinonim dari kata yang sudah kita ketahui itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Artinya satu kata ini punya beberapa sinonim gitu ya. Jadi contohnya kata running itu kalau diaplikasikan kepada running a company, terus itu berbeda dengan artinya dengan running dalam artian yang harfiah ya, running berlari gitu ya, berbeda ya. Atau running running from apa gitu kan berarti escape gitu kan. Jadi running from the police itu escape atau running apa gitu kan. Nah, jadi memang sebaiknya untuk mengerjakan soal apa vocabulary ini jangan serta-merta kamu menjawab tanpa tanpa melihat teksnya. Karena bisa jadi kata-kata yang ada di dalam soal ini ya karena yang sudah ditujukan kepada paragraf kedua, ketiga di sini gitu kan. Mana paragraf kedua line 3 1 2 3 running. Nah, ini running ya itu kan berarti organizing gitu kan. Itu tidak apa namanya sesuai gitu ya. Terus for example yang ini. The word do in paragraph 1 line paragraph 1 line 3 is closest to do paragraph line 3. Oh ini do is due to live ya, is due apa expected berarti kan di sini.
bukan required, bukan bukan transferred gitu kan. Terus the word dispense kalau tidak tahu kita lihat saja paragraf 2 line 1 gitu kan. She has dispensed advice to all departments on health and safety in the workplace. Nah, kenapa? Karena dia made a huge contribution, maka dia dispense advice. Dispense berarti di situ apa? Berarti given gitu ya. Jadi bukan listen to, bukan refuse, bukan stop using gitu ya. Jadi model soal yang bagian ini ya, bagian vocabulary itu memang kadang-kadang jebakannya adalah dia bisa, for example, yang pertama ini tadi ya saya salah ya. Kadang-kadang kita running di sini moving ya, moving the body maksud saya. Tapi ternyata running di sini artinya organizing. Ya, jadi kadang-kadang jebakannya adalah dia memberikan beberapa opsi yang bisa jadi sinonim dari kata tersebut secara gamblang. Artinya running bisa sinonimnya menjadi organizing, bisa menjadi moving. Tapi karena disesuaikan dengan teks yang ada, maka dia sudah pasti ada jawaban yang sesuai, yang paling sesuai gitu ya. Gitu. Itu untuk yang soal vocabulary. Terus yang soal yang model skill 4 adalah answering main idea questions and inference questions. Nah, ini yang paling membutuhkan pemahaman teks gitu ya. Jadi karena dia main idea ya dan inference itu yang tersirat ya. Jadi what is the purpose of the announcement ya bla 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 bla. Nah, sebaiknya ini kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan hal teks tersebut secara umum gitu ya. For example, jangan lupa bahwa sebelum teks itu ada model pertanyaan ya, model jumlah pertanyaan yang di contohnya di sini, jumlah pertanyaan yang sesuai dengan teksnya itu ada berapa pertanyaan. For example, questions 73 to 76 refer to the following form. Nah, ada ini ya 73, 74, 75, 76. Berarti ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan teks form ini. Nah, kalau form ini untuk apa gitu kan. Jadi memang di sini sudah ada kata kuncinya ya. Oh, ini teksnya berbentuk form. Ini teksnya berbentuk menu. Ini sorry. Form juga ini ya. Ini form semua ya. Coba saya cari yang lain. Ini teksnya berbentuk memo gitu kan. Ada memo kecil di sini. Ini teksnya berbentuk letter, surat gitu kan. Karena ini memang praktis jadi dia disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah ada di sini ya. Jadi pada saat kalau mau membaca arahannya, directionnya ini, question 101 through 104 refer to the following letter. Jadi di sini dia sudah mengetahui bahwa di sini ada surat. Kalau ada surat berarti secara penjelasan bahwa surat itu pasti ada pengirimnya, ada maksud tujuan suratnya, ada penjelasannya, dan ada ditujukan kepada siapa gitu kan. Berarti kalau surat ditujukan kepada siapa yang paling atas, siapa yang menulis yang paling bawah. Terus tujuannya apa? Dia tujuannya menulis surat pasti ada di dalam itu. Nah, gitu. Nah, contohnya di sini. Why did Hilda write the letter? Nah, ini kan pertanyaan yang berhubungan tentang purpose itu tadi ya. Jadi main idea ya. Kenapa Hilda menulis surat ini gitu kan? Dia menulis surat ini to tell Agnes about her vacation. Nah, ini I'm so glad I came to Mexico for my vacation. Nah, biasanya kalau model pertanyaan yang seperti nomor 4 ini tadi atau skill 4 ini tadi yang berhubungan dengan main idea itu biasanya terdapat di awal-awal kalimat. Di awal-awal teks ya. Di awal-awal teks gitu. Mana sih? Nah, ini main idea. Sorry sebentar. Nah, ini skill 4 ya. Jadi berada di awal-awal teks gitu ya. Tapi kalau untuk yang inference itu berhubungannya dengan apa yang tersirat di situ di situ gitu kan. Jadi yang inferring dari pertanyaan itu apa gitu. Ini what is implied about the restaurant. Gitu. Jadi biasanya berhubungan bentuk kalimatnya dalam teksnya itu biasanya berbentuk kalimat umum gitu ya. Kalimat yang umum, general ya, general. Bukan spesifik. Kalau spesifik ya nanti berhubungan dengan ini skill yang sebelumnya yang nomor 1 ada spesifik
question gitu kan, ada specific information gitu. Tapi kalau yang nomor 4 biasanya berhubungan dengan hal-hal yang umum dalam teks tersebut gitu ya. Itu. Jadi tahu ya caranya untuk mencari main ID questions itu letaknya ada di mana ya, biasanya ada di paling awal gitu ya. Terus lanjut, connecting information question. Nah, kalau ini connecting questions itu hubungannya dengan ini ya. For example di sini saya lihat contohnya dulu. Ini. Uh, nah ini. Kalau sorry, this one. Ini terlalu jauh. Ini ya. Jadi apa namanya, kalau connecting information itu berarti informasi yang saling melengkapi antara informasi yang ada di teks dengan informasi yang selanjutnya. For example ini, which plan is Mr. Butler considering? Nah, kalau Mr. Butler considering ini tentang apa gitu kan? Ini consider apa? Nah, ini consider ini bukan bukan apa namanya, tidak ada hubungannya dengan purpose gitu ya. Jadi dia considering apa gitu. Berarti ada tujuannya dia menulis surat ini gitu ya. Dia Mr. Butler. Oh, sorry. Dia ditulisi ya, apa ditujukan surat oleh si Sean Evans ini gitu ya. Jadi apa pertanyaannya, plannya considering apa gitu. Dia consider apa first bla 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 sampai finally gitu kan. Nah ini. Nah, nah ini baru bisa mencari jawabannya yang sesuai dengan apa namanya teks yang sudah ada gitu kan. Jadi hubungan keterkaitan antar informasi yang ada di dalam teks. Nah, ini memang membutuhkan untuk pemahaman teks. Jadi artinya tidak bisa kamu menjawab tanpa melihat teks, itu tidak bisa ya gitu. Jadi memang harus jeli untuk melihat apa namanya pilihan jawabannya, juga melihat informasi yang ada di dalam teks itu harus jeli karena memang banyak jebakannya itu yang apa namanya yang kalimatnya itu hampir sama tapi bukan sebagai jawaban yang sesuai dari pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya, skill selanjutnya mana? Ada ini, ada answering not questions. Nah, answering not questions ini udah tahu ya maksudnya ya, bahwa answering not questions itu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tidak disebutkan dalam teks atau berkebalikan di dalam teks gitu ya. Jadi, nah ini saya rasa pertanyaan yang paling butuh pemahaman. Kenapa? Karena yang jelas biasanya kalau pilihan jawabannya seperti ini, nah, which of the following is not stated about the competition? Nah, ini biasanya secara umum ya, secara general ya. Nah, dan ini ada dari 4 pilihan jawaban ini ada 3 yang sesuai dengan teks dan hanya ada 1 yang tidak. Nah, ini memang agak susah ya untuk pertanyaan model yang not question ini. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa apa namanya? Kita harus bisa apa namanya? Decide bahwa oh, kalimat yang A ini sesuai dengan teks. Kenapa? Oh, ini gitu. Must be submitted 30 September. Kalimat yang C, the painting must represent a local theme. Nah, di sini. Nah, mana. Nah, ini. Town culture ini ya. Of our own town culture ini ya. Berarti sesuai. Terus yang D, artist must complete an application form. Berarti di sini. Nah, ini nih. Nah, ini the painting mana nah ini. Nah, ini how for application form. Nah, ini biasanya untuk model pertanyaan yang seperti ini itu kita harus melihat semuanya teks ini. Jadi memang agak melelahkan untuk ini ya. Karena kita harus decide yang mana sih yang sesuai. Nah, gitu dulu kan. Nah, setelah kita tahu bahwa ini sesuai, yang ini sesuai dengan teks, maka yang ini tidak sesuai gitu ya. Ini artist must pay a fee to enter. Di sini tidak ada tulisannya ya. Di sini tulisannya adalah malah pemenangnya harus mendapatkan ya akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau di sini tidak ada tulisan bahwa yang artis itu harus apa namanya membayar application form. Nah, padahal di sini yang dijelaskan di kalimat terakhir ini hanya apa namanya mendaftar saja tanpa ada biaya pendaftaran. Nah, gitu. Maka sebenarnya
apa namanya, pertanyaan seperti ini itu berada hubungannya sedikit tetapi tidak disebutkan gitu ya. Sebenarnya ini kan kita tidak tahu apakah itu harus membayar atau enggak karena tidak disebutkan dalam teks gitu ya. Jadi bisa jadi kita harus membayar karena ini further detailsnya harus kita kontak City Hall dulu kan belum dijelaskan gitu ya. Kita belum dijelaskan. Tapi apa namanya di situ karena tidak ditulis maka dia menjadi jawabannya yang not di situ gitu, not stated ya. Karena not stated itu tidak tertulis dalam teks. Jadi bukan informasi yang sekiranya belum tersampaikan nih bukan, tapi tidak tertulis secara gamblang dalam teks gitu. Itu yang harus menjadi pilihan jawabannya gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah untuk menafsirkan apa namanya model pertanyaan yang not stated ini karena biasanya kalau kita salah tafsir terus kita berpikir terlalu luas gitu kan maka kita bisa jadi salah untuk menjawabnya gitu. Nah ini sudah ada part B mini test ini bisa mini test ini karena sudah terjawab ya sudah terjawab nanti bisa apa namanya dipelajari saja gitu ya dipelajari saja dan nanti juga akan saya berikan contoh-contoh soal yang ada di psikologi gitu ya gitu dulu untuk penjelasan saya tentang reading comprehension apa namanya jadi karena sudah pertemuan yang terakhir ini ya pertemuan yang terakhir nanti setelah ini berarti kita akan ada post test ya ada post test di situ ada post test ya berarti dari listening comprehension dan structure dan juga reading akan jadi satu tes gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.